Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang metode filsafat. Perkenalkan, nama saya Abeluk Samirosi. Saya Asna Azizatur Rohmah. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fariha. Yang pertama, perenungan dalam filsafat. Perenungan dalam filsafat ialah memikirkan secara ketat dan berhati-hati dalam penalaran mengenai suatu masalah. Jadi di sini penalarannya itu berhati-hati ya, jadi nggak ngawur gitu. Pemikiran tersebut berupa meragukan segala hal dengan mencari jawaban yang lebih baik dari pandangan pertama. Jadi di sini kayak membandingkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain, gitu. Membandingkan, mencari jawaban yang lebih baik, gitu. Nah, merenung di sini bukan melamun tanpa memikirkan apapun. Nah, maksudnya bukan merenung yang biasa kita lakukan ya, kayak merenung untuk hal-hal yang tidak penting, bukan. Merenung di sini adalah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional gitu. Nah, apa saja sih cara perenungan dalam filsafat? Oke, yang pertama ada analisa. Nah, apa sih itu analisa? Analisa adalah memecahkan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, di analisa ini membagi ya atau memecahkan si masalah ini menjadi bagian-bagian terkecil atau menjadi dibagi menjadi beberapa bagian. Supaya apa? Supaya untuk mudah dipahami. Nah, yang kedua adalah sintesa. Nah, sintesa adalah usaha untuk mencari kesatuan dalam suatu keberagaman. Jadi di sini itu adalah usaha untuk menggabungkan bagian-bagian terkecil dari si analisa tersebut. Gitu. Analisa filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, ada objek filsafat material, ada objek filsafat formal. Objek filsafat material dibagi menjadi tiga, thinkable, unthinkable, dan untouchable. Ciri-ciri filsafat ada 5. Yang nomor 1, bersifat universal atau umum. Nomor 2, tidak faktual. Nomor 3, berhubungan dengan nilai. Nomor 4, berhubungan dengan arti. Dan nomor 5, implikatif. Dan tujuan filsafat adalah agar manusia memiliki pemikiran yang luas, agar manusia berpikir secara kritis, dan agar manusia dapat membedakan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Yang selanjutnya ada sintesa filsafat. Sintesa atau yang sering disebut dengan sintesis dalam filsafat merupakan kombinasi bagian atau elemen untuk menghasilkan pandangan atau sistem yang sempurna. Koherensi yang dihasilkan dianggap mampu menunjukkan kebenaran secara lengkap daripada hanya sebagai kumpulan dari bagian-bagian. Perangkat metodologi. Yang pertama ada logika. Logika adalah ilmu yang membahas aturan-aturan dan metode keabsahan atau ketetapan berpikir. Oleh karena itu, filsuf klasik tidak memasukkan logika dalam karya-karya filsafatnya, dikarenakan logika merupakan pijakan utama dan pertama dalam memasuki dunia filsafat. Yang kedua ada induksi. Induksi adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Yang ketiga ada deduksi. Deduksi adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat. Dan selanjutnya ada analogi. Analogi adalah suatu proses penalaran dengan menggunakan perbandingan dua hal yang berbeda dengan cara melihat persamaan dari dua hal yang diperbandingkan tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperjelas suatu konsep. Dan selanjutnya ada komparasi. Komparasi adalah ilmu yang mempelajari perbandingan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya yang lebih bercorak ke praktisan. Cara memulai dan melanjutkan dalam perenungan filsafat ada banyak sekali. Yang pertama, adanya masalah. Nah, yang dimaksud di sini adalah merumuskan masalah dan menentukan apa yang akan diselidiki. Jadi menentukan dulu masalah apa sih yang akan diselidiki ke depannya gitu. Nah, menurut Descartes, perumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, menguji prinsip-prinsip yang berasal dari hal-hal yang sebelumnya dipercayai, kayak menguji hal-hal yang sebelumnya dipercayai gitu loh.
Nah, yang nomor 2, menentukan sesuatu yang jelas sebenarnya dan menyimpulkannya. Jadi yang di sini intinya itu menyimpulkan hal-hal yang sudah jelas kebenarannya gitu. Nah, cara yang nomor 2, meragukan dan menguji secara rasional anggapan-anggapan. Nah, intinya di sini meragukan anggapan-anggapan dengan menguji masalah tersebut gitu loh. Pokok di sini intinya itu kayak meragukan hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu loh, yang masih anggapan-anggapan gitu. Nah, cara yang ketiga adalah memeriksa penyelesaian yang terdahulu. Jadi memeriksa penyelesaian yang dulu. Jadi intinya itu memeriksa apakah sudah tepat atau belum gitu, memeriksa dulu hal-hal yang sudah terselesaikan gitu. Nah, yang nomor 4, menyarankan hipotesa. Maksudnya di sini adalah menyiapkan beberapa hipotesa yang nanti sekiranya mampu memberikan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi kayak menyediakan jawaban supaya nanti jika ada permasalahan atau ada yang mengajukan permasalahan, nah kita mampu untuk menjawabnya gitu loh. Yang nomor 5, menguji konsekuensi. Jadi di sini verifikasi terhadap hasil dari penjabaran. Nah, maksud verifikasi di sini apa? Pengamatan yang lebih banyak, perbandingan dan kemampuan untuk menyanggah kritikan. Jadi di sini kita itu punya kayak sedikit materi untuk nanti menyanggah kritikan-kritikan yang disampaikan oleh seseorang gitu loh. Pokok pada intinya kita memiliki simpanan materi untuk menyanggah kritikan gitu, intinya gitu. Yang nomor 6, menarik kesimpulan. Nah, ini juga penting, menarik kesimpulan dari hal-hal yang di atas ya. Nah, kesimpulannya itu ada berbeda-beda. Yang pertama, masalahnya mungkin masalah yang bermakna. Jadi mungkin masalahnya itu masalah yang benar-benar ada maknanya gitu loh. Nah, yang kedua, masalahnya mungkin bermakna tapi tidak bisa dijawab. Yang nomor 3, masalahnya mungkin terjawab dengan mengiyakan. Jadi masalahnya itu terselesaikan, tapi ya itu dengan mengiyakan saja gitu. Yang nomor 4, masalahnya mungkin diterima dengan suatu hipotesa gitu ya, diterima, jelas diterima. Yang nomor 5, masalahnya bisa dijawab secara deskripsi. Maksud deskripsi di sini apa? Dengan penggambaran situasi atau proses yang bersangkutan. Cara yang nomor 4 adalah menyarankan hipotesa. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan jawaban sementara yang sekiranya mampu memberikan jawaban atas masalah yang diajukan. Intinya gitu. Nah, cara yang nomor 5, menguji konsekuensi. Maksudnya memberikan perbandingan untuk menyanggah sebuah kritikan. Intinya sih gitu. Intinya itu untuk menyanggah kritikan gitu. Yang nomor 6, menarik kesimpulan. Nah, di sini ada banyak sekali kesimpulan-kesimpulan. Nah, yang pertama, masalahnya mungkin masalah yang bermakna. Yang kedua, masalahnya mungkin bermakna tapi tidak bisa dijawab gitu. Nah, yang nomor 3, masalahnya mungkin terjawab dengan mengiyakan. Jadi masalahnya itu terjawab tapi hanya dengan mengiyakan saja gitu. Yang nomor 4, masalahnya mungkin diterima dengan suatu hipotesa. Nah, hipotesa itu adalah jawaban sementara gitu. Yang nomor 5, masalahnya bisa dijawab secara deskripsi. Nah, apa sih deskripsi? Yaitu dengan penggambaran situasi atau proses yang bersangkutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.